Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya pokok NWDI. Yang muliakan orang tua kita semua, Al-Ustaz Bapak Haji Jamaluddin yang berkesempatan hadir, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan. Beliau adalah Wakil Sekretaris Jenderal ya Dewan Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Yang juga tiang hormati orang tua tiang Bapak Haji Musannif dan juga saudara-saudara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Singkatnya, semua benihan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang saya banggakan, takbir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangatnya sama seperti pemahamannya. Saya berharap begitu malam ini. Baik, tulab, as'alukum su'alan wahid. Saya tanya satu pertanyaan dulu. Dari mana istiqoq kata hultah? Apa artinya hultah? Dari mana diambil oleh Al-Maghfurlah? Yo, kita mau refleksi ini loh. Ya, dulu saya masih ngajar di perguruan tinggi, logika perkuliahan saya bertanya atau ditanya. Sebelum saya ditanya ya lebih awal saya tanya duluan lah nih. Ini ma'had ini basis kultur kita. Ini yang penting, harus memahami nilai-nilai dasar perjuangan, itu yang disebut dengan NDP. Nilai dasar perjuangan itu penting. Baik, mufawat alaikum, ma minkum wahid. Enggak ada. Baik, belajar yang rajin. Jangan Facebookan aja. Kalau Facebook sudah mengganggu sholat, kalau sudah Facebook mengganggu semangat belajar, maka Facebook tidak dimakruhkan lagi tapi haram. Loh, masa saya SSC sarjana sayur, ya syariah lah. Mohon maaf Pak Anda, saya ini memberikan langsung enggak, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berputar menurut ilat indikator hukumnya. Lah ini sholat Allahu Akbar terus kemudian wah chattingnya belum saya balas. Ketinggi kelihatan chatting itu di depan waktu baca Fatihah. Sampai karena alhamdulillah untung dia tidak putuskan saya katanya habis sholat. Maka kalau Facebook sudah hadir dalam sholat itu bukan makruh lagi. Karena itu apa? Izalatul khusyuk. Satu, menghilangkan kekhusyuan Facebook tuh. Khusyuk belajar, khusyuk apalah ini. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh selalu mengatakan kalau belajar jangan sambilan. Bermain api tidak karuan. Terus apa lanjutannya? Loh, mana tim wasiat kita, angkat tangan? Akhirnya membakar ribuan ibarat barat bulan 9. Kalau belajar jangan sambilan bermain api. Ya apinya apa? Pelatuknya ya tombol gadgetnya. Sekarang enggak ada api, tapi yang ada HP. Jangan sambilan main HP. Ini karena apa?
kitabnya cuma dua warnanya, hitam sama kuning, putih sama hitam. Terus HP-nya warna-warni. Ya jelaslah mata kiri ke HP. Nih, pertama saya mau ngeritik ini dulu. Yo, kan kita mau refleksi diri. Nanti kemudian bagaimana studi komparatif kita kepada bagaimana semangat belajar Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bagaimana dedikasi beliau. Saya bangga jadi sarjana. Saya bangga jadi pelajar di NWDI. Tidak semua orang bisa hadir belajar di Madrasah Indo ini. Nih sarjana, nih lihat, sarungan aja kemana-mana. Loh, sarjana itu satu, imma syarrun ja'ana, sesuatu yang tidak baik menghampiri kita, datang kepada kita, menghampiri masyarakat. Akhirnya sarjana yang jadi dalang kemunduran masyarakat, sarjana yang menjadi dalang perpecahan di tengah masyarakat, sarjana yang membuat masyarakat kita ragu karena dia dipandang sebagai insan akademisi. Yang kedua, logikanya kalau dia bagus sarjana itu sirajun lana, menjadi lampu penerang bagi kita semua. Itu sarjana, ya saya tengah-tengahnya. Kalau dibilang doktor ya tulis aja DR, saya juga DR dengan repot. Dibilang LC, bisa jadi banyak yang LC lulus corona. Iya, banyak. LC sekarang begitu. Apalagi yang tamatan-tamatan liwat AI ini sudah mau mengkritik tradisi-tradisi di Nahdlatul Wathon, Diniyah Islamiyah. Tradisi yang diwariskan oleh Al-Maghfurullah. Mereka sudah mulai dalam khutbahnya mengatakan, ini kok tetangga kita kalau berdoa nggak nyanyi, nggak abdol kayak orang kebaktian di gereja. Udah mulai dikritik. Lu Maulana Syekh ini nggak bisa nahu sarep. Kenapa dia bilang Abu Rauhun wa Rehanun? Harusnya kalau standar ilmu nahu Abu Rauhin wa Rehanin. Oh, berarti ini dia LC lulus corona. Dia nggak tahu ada namanya mabniun ala harokatil asliyah. Maulana Syekh mau ngambil langsung tanpa merubah dari Al-Quran karena beliau bertabarruk dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kedua putri beliau itu selalu bersama, seperti dia satu dalam satu ayat pada satu surah di dalam Al-Quran. Tepatnya waqiah tempatnya. Lo ada suatu kejadian luar biasa. Makanya Al-Maghfurlah itu mabniun ala harokatil asliyah. Jangan coba-coba ente ini baru LC atau apalagi MA yang sekarang jadi manusia angkuh, manusia aneh. Saking bodohnya dia mulai mengkritisi, tapi sayang yang dikritiknya belum apa-apanya. Lah ini kan aneh ini. Nah ini supaya kita ini menjadi generasi yang sadar. Baik, saya buka majelis atau forum refleksi kita dengan wasiat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itu wasiat abadi beliau yang mengatakan Bismillah wa bihamdi. Nih, kalau mau refleksi pengalaman, kehidupan, perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, harus di semua rumah-rumah kita, di tempat pondok-pondok kita. Siapa yang mau Al-Maghfurullah hadir di tempatnya, maka hendaklah dia punya buku wasiatnya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Siapa yang mau Rasulullah hadir di tempatnya, di rumahnya, maka minimal dia punya 2 kitab hadis, bahkan kutubus sittah. Sama ada artinya itu, dia Rasulullah ada di dalam rumahnya. Hei, tulab, lakum wasiyah abadiyah lil maghfurillah fi baitikum. Are you have this book? Dulu waktu Syekhul Ma'had, waktu guru kita Bapak Tuan Guru Bajang pulang dulu, saya ingat beliau sering nyamperin para santri malam Rabu ketika baru pulang dari Al-Azhar.
Jadi kami waktu itu berkesempatan tiap malam Rebo itu selalu saya berusaha hadir. Tahadus binikmah walillahil hamd. Beliau menjelaskan tentang wasiat ini. Wasiat ini 4/4. Seperempatnya untuk diri beliau, seperempatnya untuk keturunan dan keluarga beliau, seperempatnya itu untuk murid-murid beliau, seperempatnya itu adalah untuk umat Islam. Dan 40% daripada isi kandungan wasiat beliau ditulis dengan derayan air mata. Sambil nangis beliau menulisnya. Beliau mengatakan, auladil aufia, wahai anak-anakku yang setia. Maka di himpunan mahasiswa Nahdlatul Wathon ada namanya WAFA. WAFA itu bahasa Indonesia akronim dari Wahana Pengkaderan Anggota. Tetapi karena kecerdasan, kalau dalam bahasa orang Arab itu namanya Abqariyah Al-Maghfurilah Maulana Syekh. Kecerdasan dan kejeniusannya beliau membuat akronim itu selalu ada maknanya dalam satu sisi bahasa, dia diadoptif. Dari makna Arab, wafa artinya setia. Wafa secara akronim artinya Wahana Pengkaderan Anggota, sama dengan Hulta. Tak tanya sampean tadi ini, gimana ini? Basis kultur kita yang putih-putih bajunya nih, harus belajar banyak ini tentang Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Hala yahulu haul. Hala yahulu haul. Artinya engkau mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah dalam setiap hari dalam kurun waktu 1 tahun, yang engkau rayakan kesyukuran itu pada 1 hari. Lalu ditambah dengan tak mubalaghah, maka maknanya kamu harus banyak bersyukur. Makanya Hultah NWDI disebut tasyakur nasional. Biar ngerti sampean semua. Itu Abqariyah Al-Maghfurlah, kecerdasan beliau dari bahasa Arab. Contoh lagi, tak kasih contoh lagi nih. Contoh lagi, Nahdlatul Wathon secara Arab, oh familiar, ini bahasa Arab. Siapa yang bilang ini bahasa Songa? Bahasa Arab, betul, labelnya Arab. Tulisannya, mereknya. Tapi lihat, substansi nilainya itu sangat nasionalis. Nahdoh artinya bangkit. Berdiri artinya membangun. Al-Wathon, negeri. Coba lihat dari kawan-kawan saudara-saudara kita di ormas lain. Ada Muhammadiyah. Nisbat sekali kepada nama Nabi kita Muhammadiyah. Tapi belum saya lihat mereka rayakan maulid. Namanya sangat nyentrik sekali. Pertanyaannya, jamaah Nahdlatul Wathon, kader-kader Nahdlatul Wathon, umatnya Nabi Muhammad gak? Umat Nabi semua ini? Oh, hebat. Alhamdulillah kita tak perlu berdoa jadi umat Nabi. Nabi Musa dia 13 kali, ke-14 kali berdoa biar jadi umat Nabi. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Di NWDI ada ulamanya enggak? Banyak. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon dapat menginterpretasi semuanya dalam satu wadah. Loh, semua umat Nabi, tidak sedikit juga ulama di dalamnya. Gimana hebatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tapi saya tanya dulu nih santriwati sama mahasiswi nih, apa artinya kata Maulana? Jangan cuma bisa nyebut dong. Ntar anak kasih kuota lah. Maula dari bahasa Arab itu artinya adalah, kalau secara makna letterleknya itu, maula artinya, ya kalau bahasa sekarang ya maula ya, bos artinya. Tapi makna
yang diinginkan oleh kata itu, diksi kata maula itu adalah orang yang berjasa kepada kita. Nah itu artinya kita. Maulana, maula artinya penolong. Penolong. Nah ya kita, domir. Maulana berarti orang yang banyak berjasa kepada kita. Itu artinya maulana. Sedangkan kata syekh itu mengacu kepada makna istilah, bukan makna bahasa. Kalau syekh, ya man faqa ala sinnihi fahuwa syekh. Siapa yang umurnya sudah lumayan lingsir ya syekh. Ya pelunggu, ayahanda Haji Musanib, ya pelunggu karena sudah tua ya dipanggil syekh. Di Arab atau di negara-negara Timur Tengah yang notabene-nya berkomunikasi dengan bahasa Arab, itu kalau dia ahli di bidangnya, misalkan dia ahli ini elektronik di sound systemnya, dipanggil syekh juga sampean ini saudara operator. Syekh dia panggil, mikrofon ya syekh katanya. Mikrofonnya syekh katanya. Makna lughah, makna bahasa. Nah, asyikh itu mengacu kepada al-alimu kabirun walau kana sagiran. Orang berilmu itu dia adalah tua meskipun dia masih kecil. Wal jahilu sagirun walau kana syaikhan. Orang yang tidak berilmu itu dia kerdil kecil meskipun dia sudah tua. Walau kana syaikhan, ay wa in kana syaikhan, meskipun dia adalah orang tua. Itu makna bahasa. Tapi kalau mengacu kepada makna istilahnya, itu syekh itu mengacu kepada saktuwi jati teparan ulama. Mana saudara-saudara dompu angkat tangan ini? Oh, kok tidak ada? Angkat tangan yang dompu. Nih. Jadi kata syekh itu mengacu, saktuwi itu bahasa Sasak. Itu artinya yang sejatinya disebut ulama. Si alim, yang alim soleh. Ada alim tapi tidak soleh. Dia pinter hebat tapi enggak hikmah. Contoh, dakwahnya bergebu-gebu tapi tidak bijaksana, dia kafirkan orang, dia syirikkan orang, dia bid'ahkan orang. Ditanya dalilnya mana, dia bilang apa? Enggak ada dalilnya. Enggak ada atau belum ketemu. Carikan saya HP di dalam sini. Dia nggak ketemu atau memang nggak ada HP saya di dalam. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sebagai seorang anak itu yang pertama kali membentuk karakternya adalah guru mukminah, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Abdul Majid. Beliau yang sangat tegas mendidik putra-putri beliau. Bahkan beliau tidak ingin anak-anaknya juara 2, harus juara 1. Berarti memang dari secara genetis beliau itu memang secara genetis diformat dengan satu pola pendidikan yang ketat. Enggak kayak kita. Kalau kita ini pola pendidikan kita pola saenake dhewe. Sekarepmu. Pokoknya ngombe melen me wah ngana mun bahasa Sasak aja. Berembe-rembentan mele wah aneh. Ngombe jak melen pe wah apa jak pe kaku kayak duka. Itu sudah dia mau. Dan beliau Masya Allah, berarti Datuk Majid itu, nah saya tanya mana makamnya Datuk Majid? Refleksi itu tidak hanya secara teoritis adik-adik sekalian, tapi perlu juga kita datang ke situs itu untuk mendekatkan hati kita secara historis tentang beliau, nilai yang terkandung di dalamnya. Karena secara visual kita akan mampu merefleksikan pada diri kita. Itu loh. Paham maksud saya nih? Kesana datang
Kok nggak ada yang jawab saya, mana makamnya Datuk Abdul Majid? Masalan, ja'a syekh min jaziratil Arab wa yaqul dullani ila qabri Syekh Abdul Majid. Hal istata'tum an tadulluhum? Nanti ada tamu datang, di mana kubur orang tuanya Datuk Abdul Majid? Kalian nggak bisa menunjukkan. Nah, ini susah juga. Catat ini PR-nya ini. Jadi belajar yang benar di Pancor ini, jangan belajar yang salah. Faktanya, ini ayahanda Haji Musannif sering bersama saya. Kita keliling kajian di sana. Banyak orang ketika di kampung-kampung dia membacanya salah. Dia membacanya hisodikul wadil. Yo, tua maka meni unin debajen. Yo, bayi ke sekolah le Pancor, yun tanam yun tan kemasih unin. Karena kalian belajar yang salah di sini. That is not true. Itu nggak benar cara belajar. Yang benar itu belajar yang benar. Ramadan kita jumpa Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq taradduan. Kelihatannya dia lancar banget. Tetapi ternyata kalau diselidiki ternyata barisnya ke selatan, ke utara, ke barat dan ke timur. Ya Al-Khalifatul Awal lah, masa Al-Khalifatul Ula itu taknya mubalaghah sama dengan Al-Alimul Allamah. Al-Allamah di sana bukan tak marbutah yang menunjukkan itu adalah lil inas, tetapi itu adalah lil mubalaghah. Menunjukkan makna sangat alim. Al-Khalifatul Awal. Memang ada yang perempuan khalifahnya Rasulullah? Lah berarti nggak koneksi teks dengan logika kalian. Belajarnya salah. Oh tapi kan di Pancor kita dengar begitu. Makanya cari guru yang benar. Ya. Cari guru yang benar. Al-Maghfurullah selalu mengajarkan muridnya yang terbaik. Contoh di antaranya adalah tradisi kita yang mulai hilang di majelis-majelis ilmu. Ihtiram Rabbana ya zal jalali wal minan unsuran. Nah, sekarang lihat di majelis-majelis taklimnya NW maupun NWDI. Apa semua majelis itu menggunakan karakteristiknya sebagai murid Al-Maghfurullah? Udah enggak kita jumpa tradisi ini. Makanya di tempat saya, di pengkaderan saya, wajib si murid hormat sama gurunya, wajib enggak? Loh, kenapa hormat sama guru itu? Kan enggak pernah Rasulullah berdiri Rabbana ya zal jalali wal minan. Enggak ada di zaman Rasulullah. Ini perkara bid'ah ini. Sesat ini, masuk neraka ini. Yo, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang dari kalangan-kalangan al-wufud, para delegasi-delegasi kaum yang pada saat itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan kumu li sayyidikum, berdirilah untuk menghormati pemimpinmu. Mereka berdiri. Nggak ada dalilnya katanya. Mungkin belum ketemu Tat. Karena ente kitabnya murojaahnya Google. Yang suka ngaji sama Google, sama YouTube, besok kalau papu baloknya meninggal dunia jangan undang kami. Undang aja Ustadz yang ente ngepen di Google itu. Nggak mau saya datang. Nih, lalu Maulana Syekh mengajarkan kepada muridnya apa? Menghormati murid-muridnya. Loh, ada yang bertanya ke saya, Ustadz, kenapa situ biarkan muridnya membolak-balik telapak tangannya? Dia membongkokkan badan. Lah ini kan syirik ini. Syirik ini katanya. Nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya di zaman Nabi katanya. Siapa bilang? Mungkin belum ketemu Tad.
Ini LC ini lulusan corona ini. Masa al-maghfurullah seorang yang alim, al-alimul alamah al-mutafannin, yang al-ron beliau itu. Masa beliau nggak tahu? Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Lalu sambil lempar uang. Orang tua kita aja tahu namanya sedekah roah. Bahasa Sasak sedekah roah. Sedekah itu ya sodakoh. Kalau tidak disebut sodakoh, orang Mesir juga ejaannya tak marbutoh, tidak dibaca Khadijah, dibacanya Khadijah. Ada Sumbawa di sini, ada Bima, ada Dompu. Coba tanya Fatimah, Fatimah kan? Berarti Anda lidahnya lebih dekat ke Mesir dong. Sedekah itu sodakoh. Ya, roah itu ruat artinya kenyang, terbuk. Karena di dalam hadisnya sunat mengiringi doa itu dengan sodakoh. Sunat mengiringi doa itu dengan sodakoh. Sedekah dulu baru berdoa. Makanya orang tua kita namanya sedekah roah. Tapi karena dalilnya belum ketemu dibilang tidak ada. Kenapa? Nah, karena ada mutahadis. Ada mutahadis, bukan ahadis, bukan hafiz. Siapa namanya? Albani. Saya tidak mau bilang syekh sama dia karena sama Rasulullah dia tidak mau bilang sayyidina. Saya tidak mau bilang syekh sama orang yang tidak mau bilang sayyidina kepada Rasulullah. Lantas kemudian ketika saya nunduk, lalu saya dikatakan mengkultus guru saya. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Tuh hadisnya. Nabi mengatakan jangan engkau mengkultusku seperti Isa anaknya Siti Maryam dikultus. Itu level apa itu? Level makom ilahiyat kan? Level ketuhanan. Lalu Nabi pernah disembah oleh sahabat. Lalu ketika saya hormat kepada guru saya membukukan Al-Hinhina. Iblis saja tahu namanya syirik. Di zaman Nabi Musa, iblis mau taubat. Iblis katanya. Ya Allah, Nabi Musa katanya. Saya ini mau taubat kepada Allah katanya. Oh, mau taubat. Coba minta ada apa petunjuk dari Allah. Saya mau taubat ini kata iblis. Lalu Nabi Musa menganjurkan kepada iblis, engkau harus datang ke makamnya Nabi Adam lalu engkau bersujud di sana. Wah, tidak mau saya katanya, dulu waktu dia hidup aja saya tidak mau hormat, apalagi udah dia mati. Syirik itu namanya. Iblis saja tahu syirik, apalagi saya yang bukan iblis. Tapi situnya aja yang kayak iblis memponis saya. Ngajinya yang benar. Saya hormat kepada guru, dikatakan saya mengkultus, dikatakan saya syirik. Saya pakai cincin replika terompahnya Rasulullah, dibilang saya syirik. Saya tanya balik kepada ustadz yang mensyirikkan saya. Ustadz kan mau ke bil, tapi HP sama ATM-nya ketinggalan. Di Mas Bage belok kanan seret gitu. Lu kenapa balik? HP sama ATM ketinggalan di rumah. Kalau nggak ada HP, nggak bisa kita telepon temen untuk kita numpang makan di rumahnya dong, mati kita katanya. Lalu kenapa ini lagi ATM nih? Oh, nggak ada, kita pakai ambil uang ini. ATM itu kan alat tarik money, bukan anjungan tunai mandiri. Mati kita nanti di sana katanya. Kenapa itu Ustadz sandarkan hidup sama mati, makan dan ndaknya sama ATM sama HP-nya? Kenapa nggak sandarkan sama Allah? ATM aja dia syirik kok. Lawang saya pakai cincin dibilang syirik. Goblok.